Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Selalu saya ingatkan itu teman-teman semuanya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda tuliskan. Tuliskan saja teman-teman semuanya. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita meminta, insya Allah doa-doa kita itu insya Allah pasti dikabulkan sama Allah. Tidak pun hari ini, insya Allah minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita nggak ngerti teman-teman semuanya. Yang jelas kalau kata Allah kita disuruh banyak meminta, udah berdoa aja. Nah, dan ketika Anda melihat ada di kolom komentar yang berdoa untuk lunas hutang, ingin ya, mobil dan lain sebagainya, aminkan ya, sama-sama kita aminkan. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke materi ya. Kita bahas tentang hutang, lagi-lagi tentang hutang. Ini kalau kita bahas tentang hutang gak ada habisnya ya teman-teman semuanya. Gini ya, bahwa dalam melunasin hutang itu tidak semudah seperti yang kita lihat di video-video YouTube itu teman-teman semuanya. Kalau kita lihat di video YouTube itu kan banyak mereka yang bertestimoni ya tentang keajaiban lunas hutang. Mereka mengamalkan sholawat, ATM-nya terisi sendiri, dapat transferan secara tak terduga, kemudian hutangnya lunas tanpa bayar, kemudian ya dengan berbagai amalan yang dikerjakan keajaiban datang dan hutangnya lunas. Tidak semudah itu teman-teman semua, saya katakan ya. Ya boleh kita melihat testimoni, justru bagus ya, menurut saya itu bagus, sering kita melihat testimoni, tapi efeknya itu ada juga ke kita. Ini saya ya, mohon maaf kalau agak berbeda, ini saya. Kalau kita terlalu banyak melihat testimoni, itu nanti pada akhirnya fokus kita dalam riyadhah beramal itu adalah hasil. Sementara hasil itu bukan ranah kita, itu ranahnya Allah. Nah silakan kalau kita mau ingin lihat testimoni untuk menyemangati kita, untuk memotivasi kita, misalnya tentang keajaiban sholawat, tahajud dan ibadah-ibadah lainnya gitu ya, yang mereka ketika testimoni gitu, tahajud, sholawat, istighfar, dan amal-amal lainnya mereka mengamalkan, mereka dapat keajaiban, mereka ditolong sama Allah. Itu bagus teman-teman semuanya dan boleh kita ikutin. Tapi saya katakan tapi ya teman-teman, tapi tidak semudah itu. Butuh butuh keyakinan, butuh kesabaran, butuh kegigihan untuk kita benar-benar bisa keluar dari masalah hutang itu. Termasuk saya sendiri. Saya juga dulu begitu ya, sering lihat testimoni, berpikirnya, ngamalin ini dia dapat keajaiban, kaya, dapat rezeki tak terduga dan sebagainya. Tapi gitu saya amalkan, yang terjadi bukan seperti yang saya lihat di YouTube. Justru kok masalah makin datang, ujian makin datang, hidup itu kok seolah nggak ada perubahan. Ini teman-teman semuanya, dalam kita berjalan atau berjuang untuk bisa bebas hutang lewat jalur langit, lewat riyadhah, sholawat atau amalan apapun itu, banyak proses yang harus kita lalui. Salah satunya adalah ujian itu tadi, ujian kesabaran, ujian keimanan, gitu, ujian ketawakalan dan lain sebagainya. Makanya selalu saya sarankan nikmatin prosesnya, jangan berfokus pada hasil dan keajaiban. Anda jangan berpikir ke sana. Silakan kalau kita mau berriyadhah, ngamalin sholawat, ngamalin istighfar dan lain sebagainya ya, itu berharap supaya pertolongan Allah datang, supaya kita ditolong sama Allah, itu silakan teman-teman. Dan justru memang kita kan ke sana arahnya. Kita beribadah itu supaya Allah sayang sama kita, dan terlebih-lebih supaya Allah itu menolong dan membantu kita untuk keluar dari masalah yang kita hadapi, khususnya itu hutangnya. Tapi teman-teman semuanya harus diingat, perkara hasil itu bukan wilayah kita. Saya berkali-kali bilang ya bahwa amalkan saja, rutinkan saja, istiqomahkan saja, dan berproseslah. Nikmatin prosesnya, dan tidak ada yang instan, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Dan yang terpenting teman-teman semuanya, bahwa kalaupun Anda selama ini sudah mengamalkan banyak amalan gitu ya, Anda sudah berriyadhah, sudah banyak mengamalin amalan lah gitu ya, tapi Anda merasa doa belum terkabul, belum dapat solusi, belum ada pertolongan, bahkan nggak dapat keajaiban, introspeksi diri teman-teman semuanya. Jangan langsung kita sibuk cari-cari amalan lagi, seolah beranggapan bahwa ini nggak benar amalannya, ini sudah ngamalin kok nggak ada juga keajaibannya. Yang salah itu bukan amalannya. Saya selalu bilang yang salah bukan amalannya, tapi kitanya yang nggak sabar. Makanya introspeksi diri, tanya diri,
apa sebenarnya tujuan kita tuh untuk beramal, untuk beriadah. Ya silahkan kalau kita ingin kita beriadah itu ingin lunas hutang, ingin kaya dan lain-lain, silakan. Dan saya itu selalu menyarankan ya bahwa fokusnya itu jangan pada hasil, pikiran Anda jangan ke sana terus. Jangan ke sana terus. Kalau Anda sudah mengamalkan amalan yang sama yang Anda kerjakan, sudah amalkan saja. Kuncinya itu pada istiqomah. Kalau Anda lihat di YouTube banyak amalan ya, amalan tuh banyak banget, guru-guru kita mengajarkan, Masya Allah lah, luar biasa. Memang Islam ini Masya Allah luar biasa. Banyak amalan-amalan yang bisa kita amalkan dan diajarkan guru-guru kita. Lewat amalan itu insya Allah, lewat wasilah amalan itu ya insya Allah pertolongan Allah datang, hutang kita lunas, dapat keajaiban. Itu sangat bagus. Tapi Anda harus ingat, berpikirnya, fokusnya jangan pada hasil dan jangan pada keajaiban. Anda nggak usah nunggu-nunggu keajaiban, amalkan saja, rutinkan saja gitu. Karena memang tidak semudah yang seperti kita lihat di YouTube. Kita sangka baik ya, dia mengamalkan sholawat dapat keajaiban, rezekinya lancar. Kenapa gitu kita ngamalkan kok nggak dapat keajaiban, kok nggak dapat solusi dari Allah? Kita tetap baik sangka, bisa jadi si pengamal yang kita lihat di YouTube itu dosanya lebih sedikit dibanding kita, yakinnya lebih kuat dibanding kita, sabarnya lebih kuat dibanding kita, ridhonya lebih kuat dibanding kita. Jadi kita cek diri kita, mungkin kita belum mungkin kita terlalu ingin terburu-buru, ingin segera cepat selesai. Itu nggak bisa teman-teman semuanya. Allah itu sudah tahu kapasitas diri kita, Allah itu tahu kemampuan kita, Allah itu tahu segalanya tentang diri kita. Makanya dulu itu saya ketika sibuk ini ya, sibuk cari amalan, bahkan ganti-ganti amalan, nggak ketemu itu. Akhirnya saya introspeksi diri, kenapa ya kok belum hadir pertolongan Allah? Saya introspeksi diri, saya tanya diri, oh mungkin kurang kurang sabar, mungkin yakinnya kurang yakin, mungkin masih ada ragu, mungkin masih ada cemas, mungkin terlalu gelisah, terlalu ketakutan. Sehingga pun ketika saya memahami itu, akhirnya saya pelan-pelan belajar untuk mengikis ketakutan itu, menghilangkan keraguan itu, belajar untuk yakin. Nah caranya bagaimana supaya kita yakin? Caranya adalah itu tadi, terus beribadah kepada Allah dan berdoa sama Allah, ya Allah, tanamkan keyakinan dalam hatiku bahwa Engkau benar-benar maha mengabulkan, bahwa Engkau benar-benar maha kuasa, bahwa Engkau itu benar-benar bisa menyelesaikan masalahku. Selalu banyak latihan, praktek gitu ya, meditasi, melakukan afirmasi, bervisualisasi, membaca buku, dengar kajian gitu. Menambah pengetahuan, menambah wawasan keilmuan, itu bisa membuat diri kita yakin gitu. Jadi ada tuh, bukan ada ya, bahkan saya sendiri mengalaminya. Dan saya wallahualam, teman-teman ngalamin atau enggak, saya dulu kuat di amalan, riadohnya kuat, hati saya tenang, tapi pikiran saya itu kacau. Masih ada takutnya, masih ada cemasnya, besok gimana harus bayar, nggak ada uang, besok bagaimana menghadapinya, masih kecemasan, ketakutan itu tinggi, tapi hati tenang. Itu pernah saya alamin ya teman-teman. Saya nggak tahu ya, tapi saya yakin kayaknya pasti mengalami itulah. Kita beriadah, beramal, hati kita tenang, karena memang orang yang banyak berzikir sama Allah itu ingat sama Allah, hatinya tenang. Tapi pikiran kita kadang-kadang, kita ini dikuasai pikiran kita yang negatif. Akhirnya kita banyak takutnya, banyak ragunya, banyak nggak yakinnya. Nah kalau kita sudah memahami itu, hati kita tenang, pikiran kita kok masih takut ya, masih gelisah ya. Nah itu artinya pahamin bahwa itu petunjuk Allah juga, supaya kita itu harus lebih belajar lagi ridho, belajar lagi supaya yakin, belajar lagi untuk lebih menambah wawasan keilmuan. Oh mungkin baca Qurannya kurang, mungkin istighfarnya kurang, mungkin sholawatnya kurang, mungkin harus benar-benar totalitas. Harus diintrospeksi diri teman-teman semuanya. Jadi Anda jangan langsung berputus asa dalam berjuang menyelesaikan masalah itu, karena memang begitulah prosesnya. Panjang banget prosesnya teman-teman ya. Sudah takdirnya Allah. Banyak di YouTube itu ya testimoni mereka mungkin nggak sampai ukuran 1 minggu, nggak sampai 2 bulan, bahkan nggak sampai lama-lama gitu. Ketika mereka beriadah, dapat keajaiban langsung, ya kita tetap bersangka itulah kuasa Allah. Dan bisa jadi seperti saya katakan tadi, bisa jadi dosa dia lebih sedikit dibanding kita, yakinnya lebih kuat dia daripada kita. Jadi harus diintrospeksi diri. Nah kalau saya, bagaimana cara agar supaya yakin, supaya ridha, supaya sabar, itu salah satunya selain meningkatkan terus ibadah kepada Allah, juga menambah wawasan keilmuan, baca buku tentang apa yang kita rasakan. Misalnya
sering ragu, sering cemas, ya kita belajar, kita cari di Google tuh kan bagaimana menghilangkan ragu, bagaimana supaya nggak cemas, bagaimana menghilangkan overthinking, khawatir. Itu kita baca, kita pelajari supaya kita, oh ternyata begini. Nah begitu. Kalau kita sudah memahamin bahwa oh kita nih terlalu masih ragu, kita ini kurang yakin, dan kalau kita sudah memahami oh ternyata begini supaya nggak ragu, itu kalau kita sudah memahami, insya Allah sinkron hati dan pikiran kita, nah itu lebih powerful teman-teman semua. Nah oleh karena itu silahkan kita lihat testimoni di YouTube, jadikan itu sebagai motivasi, tapi ingat dalam kita mengamalkan itu butuh proses, dan fokus kita jangan pada keajaiban, jangan pada hasil, itu hasil urusan Allah. Tugas kita itu terus lakukan, menjalani prosesnya seperti apa, alurnya seperti apa, pada akhirnya itu takdir Allah yang berjalan terhadap kehidupan kita. Tapi yang terpenting itu adalah ketika kita benar-benar datang ke Allah, berusaha banyak berdoa, banyak beribadah, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Hanya perkara waktu saja. Kadang-kadang kita inginnya terburu-buru, ingin segera selesai, ingin cepat. Nah itu saya katakan kalau kita ingin segera cepat itu justru makin jauh. Tapi kalau kita berusaha menikmati dan kita berusaha sabar dan kita berusaha untuk menata hati, menata pikiran, lebih menikmati proses ini, secara nggak langsung nanti hasil keajaiban itu secara tak terduga akan kita dapatkan. Itu yang saya alami teman-teman semuanya. Nah oleh karena itu kalau Anda lihat testimoni di YouTube, ya jadikan itu motivasi, penyemangat diri. Misalnya mereka ngamalin sholawat, dapat pertolongan Allah, ya udah kita banyak sholawat, kemudian terus ditata hatinya, ditata pikirannya. Perkara hasil itu urusan Allah, yang terpenting terus istiqomah mengamalkan, itu kunci yang paling penting. Dan istiqomah itu sangat berat teman-teman, sangat berat. Saya juga bukan berarti orang yang sudah paling hebat, sudah paling istiqomah, enggak. Saya juga sama dengan Nabi, bisa jadi ya Anda tuh lebih baik daripada saya, belum tentu saya itu lebih hebat dari Anda gitu kan. Saya banyak dosanya, ya kita manusia itu lemah ya teman-teman semuanya, nggak berdaya gitu. Nah yang terpenting itu terus berjuang, jangan putus asa, terus meminta sama Allah, dan yakinlah bahwa insya Allah pasti ditolong sama Allah. Pelan-pelan teman-teman semuanya, bahwa memang Allah itu maha penolong, nggak mungkin Allah nggak nolong. Cuma kita saja kadang-kadang yang kurang sabar dan kurang yakin sama Allah. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.